Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habdi, S2 Magister Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK. Akan membawakan presentasi saya yang bertema Trojan Horse. Sejarah Trojan Horse bermula dari perang Troya antara Yunani dan Troya. Trojan Horse atau kuda Troya, atau yang lebih dikenal sebagai Trojan dalam keamanan komputer, merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan, malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan Trojan Horse memperoleh informasi target dan mengendalikannya, merusak sistem. Sifatnya still, pasif, dan menjadi aktif apabila dieksekusi seperti klik link dari medsos, web, email, running tag, running file, X pada aplikasi, dan sebagainya. Jenis-jenis Trojan Horse ada 7. Yang pertama Remote Access Trojan, yang kedua Destructive Trojan atau Trojan perusak, yang ketiga File Transfer Protocol, kemudian Security Software Disable Trojan, Proxy Trojan, Data Sharing Trojan, dan terakhir Dot Attack. Cara kerja Trojan Horse bersifat still dan pasif, dikendalikan dari komputer lain. Cara penyebarannya melalui running software, extensive file, X, file, com, dan sebagainya. Contohnya sebagai crack, keygen, bot, atau cheat engine. Klik link tak dikenal dari web, medsos, email, atau phishing Trojan. Berikut contoh-contoh Trojan Horse dari hard disk atau drive, flash drive. Dan kemudian ini merupakan dari spoofing email yang diklik hingga masuk virus Trojannya ke dalam komputer kita. Berikut juga Trojan yang telah terdeteksi oleh virus antivirus. Dan yang ini Trojan Horse yang telah terdownload, yang ikut terdownload dari file yang kita download. Dan ciri-ciri komputer terinfeksi Trojan Horse, yang pertama itu lambat dari normalnya, sering keluar pesan error, komputer restart sendiri atau crash, hang, bahkan blue screen. Tiba-tiba keluar command prompt lalu hilang sendiri, tiba-tiba masuk browser sendiri. File tiba-tiba hilang atau rusak di storage, di hard disk atau flash drive. Text Manager disable pada Windows XP, dan lain-lain. Cara pencegahan, gunakan situs resmi shareware atau freeware. Waspada akan file-file yang mencurigakan, tidak asal klik link yang tidak dikenal. Gunakan antivirus sebisa mungkin berbayar atau premium atau firewall. Sebisa mungkin hindari software atau crackkan atau keygen. Gunakan software open source, matikan fasilitas autoplay, auto run pada situs konfigurasi komputer. Pilih hosting dengan ISO 27701 untuk website, web update sistem operasi secara berkala, dan backup data secara rutin. Langkah-langkah apabila telah terinfeksi, deteksi sumbernya, apakah software merupakan dari hard disk atau flash drive atau CD atau jaringan email. Apabila terhubung ke jaringan, baiknya mengisolasi komputer dengan unplug kabel jaringan, disable jaringan internet. Identifikasi virus melalui gejala yang timbul, scan dengan antivirus, dan bersihkan dengan mendelete atau clean. Dan cara terakhir adalah install ulang. Kesimpulannya, pada era digital saat ini, Trojan Horse hanya salah satu virus pengganggu keamanan pada komputer. Dan akibat dari Trojan Horse, salah satunya adalah kerusakan pada sistem komputer, kerusakan pada file, browser, dan sebagainya. Trojan Horse dapat tersebar dari web, file transfer, email, medsos, dan lain sebagainya. Trojan Horse bukanlah satu-satunya virus yang dapat merusak sistem komputer, walau terhitung pasif, namun efeknya sangat besar. Dan saran saya, di dalam menggunakan komputer, gunakanlah antivirus dan firewall sebisa mungkin berbayar. Hindari penggunaan software atau crack, keygen, bot, cheat engine. Gunakan freeware, shareware, dan dari web vendornya, situs resminya langsung. Dan yang paling sering dihindari adalah klik yang tidak jelas dari link-link yang tidak dikenal, baik dari web, email, medsos, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan dari Trojan Horse melalui situs email melalui Kali Linux. Menggunakan tools Kali Linux dan SendBlue. Yang pertama kita mendaftarkan SendBlue, tetapi karena saya sudah mempunyai SendBlue dan mempunyai password dan ID dan passwordnya, kita langsung saja menuju ke Linux. Yang pertama kita memasukkan send email, kemudian memasukkan username send email kita seperti berikut. Ini adalah username-nya, masukkan ke sini. Kemudian memasukkan password send email.
Ini passwordnya. Kemudian memasukkan server dari SMPT SendBlue kita. Ini adalah SMTP servernya. Titik 2 dan memasukkan portnya. Ini portnya. Kemudian kita memasukkan email pengirim yang saya sudah buat seperti berikut. Ini sebagai email pengirim dari staf kampus. Kemudian memasukkan opsi email penerimanya, yaitu ini. Sudah, ini untuk penerimanya sebagai nomor penerima tujuannya. Kemudian masukkan pesannya untuk mereview aplikasi, tutup string. Kemudian memasukkan link yang kita ingin kirim dari email pertama ke email kedua. Ini sebagai pengirim dan ini penerima. Kita masukkan tolong. Ini saya sudah memasukkan exe virus trojannya di dalam drive. Nah, ini exe-nya, trojan X. Terus kita ambil linknya, dapatkan link. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita memasukkan mengambil linknya terlebih dahulu, link dari virus trojan yang sudah saya siapkan di Google Drive. Kemudian memasukkannya ke Kali Linux. Yes. Memasukkan link dari drive tersebut ke Kali Linux. Link tersebut berupa aplikasi Trojan yang sudah saya masukkan ke drive, lalu saya pindahkan ke sini. Saya tidak mempastenya karena terjadi kesalahan, jadi saya mengetik saja. Mohon untuk bersabar. Saya mengetik manual linknya yang dari Google Drive tadi, dari Google Drive tersebut. Dan lalu kita memasukkan akses aplikasi. Tolong dan akses aplikasi yang sudah terkirim. Tersebut untuk dieksplorasi. Kita memasukkan perintah tersebut
di emailnya pas kita mengirim. Jadi tolong akses aplikasi ini yang sudah terkirim tersebut untuk dieksplorasi. Lalu memasukkan pesan sebagai pesan headernya sama dengan string dari 2. Nah, sebagai pengganti pengirimnya kan kita menggunakan email ini, jadi kita ubah sebagai IKE-nya Khairul Anwar supaya lebih dipercaya. Kemudian kita masukkan ulang nama pengirim, email pengirimnya yang pertama ini sebagai pengirim. Nah, tutup kurung dan tutup string. Setelah selesai semua, kita enter dan tunggu saja beberapa saat email akan terkirim. Tapi sebagai nama ini, walaupun pengirimnya dengan menggunakan email saya, tapi bisa diubah dengan nama Khairul Anwar. Nah, email sudah sukses atau sudah terkirim, kita bisa mengeceknya sebagai email penerima dari sini, abdi14@gmail.com. Kita bisa mengeceknya. Nah, sudah masuk Khairul Anwar. Sebagai Khairul Anwar, pengirimnya Khairul Anwar, tapi saya belum mengubah fotonya dan saya belum juga mengubah namanya. Tapi di sini sudah sebagai Khairul Anwar dan dipercaya. Dan ini linknya, jika penerima mengklik linknya, maka virus Trojan yang terdapat di drive tadi akan langsung bisa mengendalikan akses dari komputer tersebut. Baiklah, itulah tutorial singkat dari saya tentang spoofing email Trojan Horse melalui tools Kali Linux dan menggunakan SendBlue email. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.